Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 35. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh sedang menantang lantai 20 dari Tower of Trials. Han Sung-yeon itu ngedapetin tugas untuk menjadi seorang Demon King. Dia itu harus membawa kedamaian untuk para demon yang sekarang sedang dijajah manusia. Yap, kamu nggak salah dengar, di dunia lantai 20 ini, dunia emang kebalik. Demon yang malah dijajah oleh manusia. Hal ini itu karena munculnya Saint, Hero, dan Paus yang baru. Han Sung-yeon itu sebenarnya bisa menyelesaikan lantai itu dengan mudah karena Saintes dari pihak manusia itu pernah menawarkan untuk saling memberi pengorbanan berupa 70% dari jumlah populasi lawan. Han Sung-yeon itu nggak mau akan hal itu. Dia tidak akan mengorbankan 70% dari populasi para demon. Dengan keputusan ini, Han Sung-yeon harus melawan Saintes, Hero, dan Paus yang juga merupakan seorang penantang. Jadi udah jelas tuh, hari peperangan bakal segera tiba. Keesokan harinya, Han Sung-yeon dan juga Dam Chum-woo tuh sudah ada di atas sebuah gedung. Mereka itu udah bersiap untuk perang yang bakal datang. Han Sung-yeon mengaku kalau dia nggak begitu percaya diri bisa melawan 3 penantang seorang diri. Makanya dia itu melatih para pasukan demon. Latihan dari Dam Chum-woo itu sudah mengubah aura mereka. Tidak ada lagi aura pasukan lemah yang bakal mudah dibantai. Setidaknya mereka tuh bisa bertahan sendiri sambil Han Sung-yeon ngelawan 3 penantang yang menjadi Saint, Hero, dan Paus dari Kekaisaran. Dam Chum-woo juga bersemangat tuh setelah Han Sung-yeon memuji hasil dari latihan yang Dam Chum-woo berikan. Han Sung-yeon kemudian tahu perang telah mendekat. Jadi dia langsung saja tuh menggunakan Divine Authority Deification. Di medan perang, player yang mendapat peran hero itu udah ada di garis depan. Player ini mendapatkan sponsor dari God of Incantation. Dengan sponsor dari dewa tersebut, si hero itu bisa ngebuat semua pasukan manusia yang jadi bawahannya maju tanpa rasa takut. Para demon yang sebenarnya bisa memukul mundur para pasukan dari kekaisaran manusia dengan strategi menggunakan jebakan. Saat komandan pasukan demon tuh ngehancurin tanah tempat para manusia berpijak, kemudian menyerang mereka dengan panah, kemenangan itu udah seperti sangat dekat bagi pasukan demon. Semua strategi ini itu berkat arahan dari Han Sung-yeon yang menyuruh mereka memanfaatkan daratan untuk menang. Para demon ini itu harus memiliki rencana matang karena mereka itu emang kalah jumlah. Nah sayangnya, meski para pasukan manusia ini sempat ngejerit, mereka tuh nggak kalah ataupun kabur. Mereka semua itu malah bangkit lagi dan keluar dari lubang tersebut. Semuanya itu karena God of Incantation dan mitos yang dimiliki oleh hero tersebut. Mitosnya simple, yaitu dia tuh bisa ngendaliin pikiran semua bawahannya bahwa bertarung tanpa takut mati adalah jalan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Makanya seluruh pasukan manusia ini kembali mengangkat senjata dan memburu pasukan demon yang ada di hadapan mereka. Efek mitos dari si hero ini itu bukan cuma ngebuat pasukan yang tidak memiliki perasa takut, tapi juga meningkatkan kekuatan serang dari pasukannya. Sesaat sebelum pasukan manusia ini maju dan menyapu para demon, sebuah ledakan muncul di tengah medan perang. Ledakan yang terjadi ternyata tuh disebabkan oleh Han Sung-yeon yang sampai di medan perang. Han Sung-yeon yang melihat pasukan manusia udah nggak bisa bertarung lagi menyuruh si hero menarik efek dari mitos miliknya. Nah namun si hero kekaisaran ini malah ngebacot. Dia bilang tidak masalah jika bawahannya meninggal di medan perang karena mereka tuh emang cuma alat bagi si hero kekaisaran. Hero kekaisaran ini juga menambahkan kalau nggak semua orang tuh senaif Han Sung-yeon yang mau main pahlawan-pahlawanan sambil melindungi para bawahan yang dia miliki. Han Sung-yeon yang ngedengar hal ini itu tentu saja marah banget dan berjanji bakal memperlihatkan pada si hero bagaimana seorang pemimpin pasukan harusnya beraksi. Han Sung-yeon kemudian ngangkat pedangnya dan meneriakkan satu pertanyaan. Apa
apakah para demon percaya kalau Han Sung-yeon bakal mengakhiri perang? Semua demon bersorak mendukung Han Sung-yeon sebagai Demon King dan percaya perang akan berakhir. Saat itu juga jumlah pengikut Han Sung-yeon bertambah jadi 54.000 pengikut. Han Sung-yeon kemudian langsung menggunakan divine powernya yang terkumpul buat mengaktifkan Authority King of Winter. Medan perang yang ada di sana kemudian menjadi tanah beku. Setiap musuh Han Sung-yeon bakal melambat karena rasa dingin yang menusuk. Sedangkan buat sekutu Han Sung-yeon, mereka tuh bakal mendapat peningkatan stat sampai 20%. Dengan aktifnya Authority King of Winter, Han Sung-yeon memerintahkan semua demon buat langsung menyerang. Dalam sekejap, pasukan manusia yang dari tadi tidak memiliki rasa takut diratakan dengan mudah. Hero dari Kekaisaran yang melihat anak buahnya telah dihancurkan kemudian sangat marah. Hero Kekaisaran kemudian tuh mengaktifkan mitos absolut dikotomi. Sebuah rantai muncul yang mengikat Han Sung-yeon dan efeknya adalah mengurangi 80 poin dari seluruh stat milik Han Sung-yeon. Selain itu, Hero Kekaisaran tadi juga mengaktifkan authority dan skill lainnya supaya Han Sung-yeon terkena damage tambahan dari Hero Kekaisaran dan juga mematikan skill pengganggu mental yang dimiliki Han Sung-yeon. Han Sung-yeon di sini itu nggak panik sama sekali, dia nge-chill guys. Kemudian mengaktifkan Divinity Order miliknya. Divinity itu dia dapatkan dari God of Usurpation. Nah, Divinity ini memungkinkan Han Sung-yeon untuk membuat peraturan di domain yang telah dia tentukan. Han Sung-yeon tuh menentukan domainnya seluas medan perang yang ada di sana. Di dalam domain tersebut, Han Sung-yeon membuat beberapa aturan. 1. Penantang tidak bisa menghancurkan zona es dari Authority King of Winter. 2. Penantang di dalam domain memperlihatkan roll lantai 20 di atas kepala mereka. 3. Domain Han Sung-yeon itu bersih dari serangan eksternal. Dan 4. Semua hal yang berkaitan dengan bela diri, damage-nya bakal meningkat 100%. Dengan 4 aturan ini, Han Sung-yeon berhasil menghilangkan rantai yang mengikatnya karena itu skill dari God of Incantation. Setelah itu, Han Sung-yeon langsung saja tuh menggunakan skill Holy Light yang dialiri Divinity Death ke arah Hero Kekaisaran. Seperti kebanyakan penjahat, si Hero Kekaisaran ini sempat-sempatnya ngebacot, enggak terima kalah dari Han Sung-yeon dan menganggap Han Sung-yeon curang karena lebih kuat. Han Sung-yeon juga tidak peduli dengan itu. Makanya tuh dia langsung saja menyerap jiwa dari Seir Nagrat yang menjadi Hero Kekaisaran. Han Sung-yeon mendapatkan beberapa hadiah menarik. Proses dia menjadi dewa itu bertambah 4,7%. Kemudian dia juga dapat eksklusif power bernama Persuasion Rank C+ yang bisa ngebuat Han Sung-yeon gampang mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Lalu yang paling unik itu adalah Han Sung-yeon menyerap Divinity dari Seir Nagrat. Han Sung-yeon itu mendapatkan Divinity bernama Incantation. Divinity ini itu punya efek yang lumayan rusak kedengarannya karena bisa ngebuat hal yang diucapkan Han Sung-yeon jadi kenyataan. Han Sung-yeon yang mendapatkan Divinity Incantation tadi kemudian langsung mencoba Divinity tersebut. Nah, Han Sung-yeon mengucapkan tuh skill Steel Wings yang dia miliki bakal bertambah cepat 4 kali lipat setelah mengunci target. Hal ini tuh ternyata berhasil. Han Sung-yeon mendapat notifikasi kalau Steel Wings yang dia miliki telah dimodifikasi lewat Divinity Incantation. Han Sung-yeon langsung saja terbang menuju 2 penantang yang tersisa, yaitu si Saintess dan juga si Paus milik Kekaisaran. Di bagian lain dari medan perang yang tengah berkecamuk, Paus dari Kekaisaran tuh ternyata coba buat melarikan diri. Pria ini takut pada Han Sung-yeon dan meninggalkan semua rekannya. Ya, tapi tentu saja tuh Han Sung-yeon mendapatkan si Paus dengan mudah. Han Sung-yeon langsung saja mengungkapkan kemarahannya karena si Paus ini itu coba kabur padahal pasukan Kekaisaran itu sedang bertempur dengan serius. Orang pengecut seperti ini emang selalu gampang buat diajar. Han Sung-yeon yang muak itu coba dihentikan oleh Paus Kekaisaran. Pria ini bilang kalau dia tuh mengikat kontrak dengan God of Banishment sebagai seorang apostol. Paus Kekaisaran bilang kalau God of Banishment itu marah besar pada Han Sung-yeon. Jadi jika Han Sung-yeon mengampuninya, maka si Paus kerajaan itu bisa meminta pada God of Banishment untuk mengampuni Han Sung-yeon.
Kalimat yang keluar dari mulut pria ini tentu saja terdengar kayak penghinaan bagi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian langsung tuh ngeblokir penglihatan semua dewa dengan eksklusif power blocking gaze. Han Sung-yeon nggak terima diremehkan oleh dewa manapun. Jadi sekarang Han Sung-yeon langsung saja menyelesaikan paus kekaisaran. Notifikasi menara kemudian muncul. Han Sung-yeon udah mulai menyerap jiwa Cliff Sherritt, pemeran dari paus kekaisaran. Pria ini tuh emang terbilang lemah karena meski dengan mengikat kontrak bersama God of Banishment, dia tuh cuma menambah proses pertumbuhan Han Sung-yeon menjadi dewa sebanyak 1,1%. Han Sung-yeon emang mendapatkan item dan skill lain, tapi enggak ada yang menarik sama sekali. Setelah kemenangan Han Sung-yeon melawan paus kekaisaran, akhirnya tuh Saintes kekaisaran yang jadi penantang terkuat dari pihak kekaisaran akhirnya muncul. Saintes ini kemudian memuji Han Sung-yeon tuh atas kekuatan yang ditunjukkan. Saintes bilang wajar jika Han Sung-yeon menjadi perbincangan para dewa dan administrator dengan kekuatan tersebut. Saintes juga bilang kalau dia tuh kesal dengan semua alat yang telah dia kirim melawan Han Sung-yeon yang tidak ada yang bekerja. Jadi dia harus turun tangan sendiri. Di tengah kekesalan Saintes, seorang prajurit pihak kekaisaran tuh meminta heal agar bisa bertahan. Saintes tuh memang punya tugas buat menyembuhkan pasukan kan. Tapi Saintes ini emang agak lain guys. Saintes tersebut malah mengakhiri si prajurit yang minta bantuan. Hal ini tentu saja tuh ngebuat Han Sung-yeon dan Dam Chum-woo menjadi shock. Setelah selesai menghajar pasukannya sendiri dengan beringas, si Saintes ini kemudian bilang kalau sudah saatnya Han Sung-yeon yang dia hajar karena Han Sung-yeon pernah menolak tawaran dari Saintes. Saintes yang merupakan player bernama Gloria ini itu punya divinity unik bernama Balance yang diaktifkan. Divinity tersebut itu ngebuat stat Gloria dan Han Sung-yeon diseimbangkan. Tentu saja Han Sung-yeon tuh yang jadi paling dirugikan. Han Sung-yeon kehilangan kekuatan deification miliknya. Lalu bukan cuma itu, Han Sung-yeon juga nggak bisa menggunakan skill pedang OP kayak Burrowing Heaven Sword. Selain itu, skill penyembuhan dan recovery mana Han Sung-yeon juga tersegel. Pokoknya Han Sung-yeon tuh cuma disisain stat yang sama dengan Gloria, yaitu 150. Dan Chum-woo yang menyaksikan semua ini langsung bilang kalau Han Sung-yeon dalam masalah besar karena Divinity Balance milik Gloria adalah lawan terburuk bagi Han Sung-yeon. Gloria yang melihat Han Sung-yeon terheran-heran kemudian bilang kalau Han Sung-yeon itu juga harus merasakan pertarungan seimbang. Jangan selalu curang kayak biasanya. Gloria yang merasakan dirinya akan sangat-sangat unggul kemudian langsung menerjang Han Sung-yeon. Han Sung-yeon gak senang tuh dirinya diremehkan. Jadi Han Sung-yeon langsung saja ingin menghajar Gloria. Gloria di sini menunjukkan perbedaan kelas mereka jika keduanya punya stat seimbang. Gloria menghindar dengan mudah kemudian menghajar Han Sung-yeon. Gloria mengaku kalau pertarungan dekat adalah keahliannya, jadi Han Sung-yeon sudah jelas enggak punya kesempatan apapun. Stat yang seimbang dan Gloria yang ahli dalam pertarungan jarak dekat betul-betul ngehajar Han Sung-yeon guys. Han Sung-yeon sampai tidak bisa berdiri dengan benar. Saking kuatnya si Gloria yang menghajar Han Sung-yeon. Nah, Gloria yang menang kemudian bacot kalau Han Sung-yeon itu nggak pantas jadi anjing menara, apalagi kalau dianggap sebagai kandidat dari senjata pemusnah dewa. Gloria katanya tuh lebih pantas karena Gloria selalu melakukan apa yang diinginkan menara. Menara bilang bantai ya bantai, menara bilang bertarung sampai bodoh, ya sampai bodoh lah Gloria ini. Gloria kemudian mengeluarkan pedang dari bajunya dan bilang dia masih akan memberikan satu kesempatan lagi kepada Han Sung-yeon. Gloria itu menawarkan Han Sung-yeon ngebantai kekaisaran saja agar keduanya bisa lolos dengan tenang. Han Sung-yeon masih menolak hal itu dan mencemooh kalau Gloria emang kuat tapi dengan cara kotor. Gloria sudah bosan dengan apa yang dikatakan Han Sung-yeon. Jadi Saintes ini mengangkat pedangnya untuk mengakhiri Han Sung-yeon. Saat serangan tersebut mendarat, Saintes dan Han Sung-yeon juga terkejut. Prajurit wanita para demon muncul untuk melindungi Han Sung-yeon. Apa yang akan dilakukan kesatria wanita tersebut? Apa benar nih dia bisa melindungi Han Sung-yeon yang sedang dihajar habis-habisan? Penasaran? Saksikan saja di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.